Pengen kerja dari mana aja dan punya penghasilan yang tinggi, kamu harus nonton video ini. Kenalin, nama aku Hizky Amariamumu, umur aku 21 tahun, aku Chief Technology Officer dari Notif Teknologi. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin ke teman-teman apa itu web developer. Jadi web developer itu adalah sebuah profesi teman-teman yang saat ini cukup diminati oleh berbagai macam industri karena perannya yang cukup penting dalam pengembangan bisnis maupun hal-hal lainnya. Web developer sendiri itu terbagi menjadi dua teman-teman, ada front end developer dan back end developer. Front end developer sendiri biasanya bertanggung jawab dalam tampilan atau hal-hal apapun itu yang ada pada website yang sifatnya langsung berinteraksi dengan sang user. Sedangkan back end developer sendiri itu adalah orang yang bertugas atau bertanggung jawab terhadap logika-logika dari fitur-fitur yang ada pada website tersebut. Biasanya juga berhubungan dengan data dan database. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku bakal ngasih tahu teman-teman apa aja sih skill-skill yang diperlukan untuk menjadi seorang web developer. Untuk menjadi web developer, teman-teman, kita itu nggak perlu sebenarnya harus sarjana terlebih dahulu, itu nggak perlu sebenarnya. Yang penting kita bisa menguasai beberapa skill yang memang diperuntukkan untuk pembangunan sebuah website. Mungkin teman-teman bingung bagaimana caranya kita belajar untuk menjadi seorang web developer. Untuk menjadi seorang web developer itu ada beberapa skill fundamental yang harus kita kuasai seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP biasanya. Ketika kita sudah bisa menguasai 4 skill fundamental ini, seharusnya kita sudah bisa menjadi seorang web developer. Untuk belajarnya sendiri sebenarnya udah banyak banget course-course gratis di luar sana ya, entah dari YouTube ataupun dari website-website lain. Dan juga kalau mau cari yang berbayar juga banyak ya di internet saat ini, yang harganya untuk course tersebut mungkin lumayan variatif ya. Ada yang gratis, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan dan puluhan juta. Untuk belajar sendiri, teman-teman mungkin bisa pakai beberapa metode, mungkin bisa belajar secara otodidak di YouTube atau di website-website e-course yang lainnya, atau mungkin bisa mengikuti bootcamp teman-teman. Jadi ada beberapa bootcamp yang memang berfokus untuk pembelajaran menjadi seorang website developer. Nah, itu biasanya ada beberapa bootcamp yang teman-teman bisa ikuti. Selanjutnya mungkin aku bakal share ke teman-teman gimana sih tips untuk menjadi seorang web developer yang handal. Yang pertama, mungkin teman-teman itu bisa perbanyak praktek. Karena percuma ya kalau kita sudah punya teori yang cukup banyak tapi kita tidak pernah praktekkan. Karena sejatinya untuk menjadi seorang web developer itu kita harus menjadi seorang praktisi. Nggak cuma tahu teori doang. Kita harus benar-benar praktek mencoba membuat website. Kita trial and error aja. Kita kerjain project-project terserah, project-project apapun itu kita kerjain. Mungkin kita bisa contoh misalnya bikin website, company profile sederhana, atau mungkin buat teman-teman yang masih di bangku sekolah mungkin bisa bikinin website sederhana untuk sekolah kalian, atau mungkin teman-teman bisa bikin website love calculator kali ya. Jadi teman-teman kalian itu bisa ngelihat, oh cocok apa sih aku sama si doi, seperti itu mungkin ya. Selanjutnya mungkin tips yang bisa aku share itu mengikuti perkembangan teknologi. Karena sejatinya sampai saat ini, sampai detik ini kita merekam video ini, teknologi itu berkembang secara pesat. Banyak sekali teknologi-teknologi baru yang hadir setiap harinya. Jadi kalau kita tidak mengikuti zaman, kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, tentu saja kita bakal ketinggalan. Mungkin saat ini kita sudah jadi ahli web developer, web development misalnya. Tapi kalau misalnya kita tidak kembangkan skill tersebut, mungkin 5 tahun lagi kita nggak ada apa-apanya dengan teman-teman yang baru belajar misalnya seperti itu. Jadi skill itu harus kita asah terus teman-teman. Selain kita asah, kita kembangkan dengan teknologi-teknologi baru mungkin yang bermunculan saat ini. Dan mungkin tips terakhir yang aku bisa share itu perbanyak relasi. Karena sejatinya untuk menjadi seorang web developer, kita juga butuh teman yang bisa kita share bareng gitu, tentang misalnya tentang codingan kita. Misalnya contoh, kita ikut sebuah organisasi atau sebuah komunitas programmer misalnya. Mungkin di situ kita bisa nanya-nanya ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya kita menghadapi kendala seperti misalnya kita ketemu error yang kita sampai buntu, kita nggak tahu errornya di mana. Biasanya teman-teman yang lain itu sudah pernah mengalami error yang serupa. Jadi mereka bisa share gimana caranya kita perbaiki error tersebut. Nah, mungkin itu sih tips-tips yang bisa aku share ke teman-teman.
Oke, jadi kita tadi udah belajar ya gimana caranya menjadi seorang website developer. Buat teman-teman yang sudah merasa handal sebagai seorang website developer, bisa coba apply ke Innovative Teknologi dengan cara kirim CV kalian ke jobs@innovative.id. Kita tunggu di sini ya buat buktiin seberapa jago sih kamu. Oke, thank you.